Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regal Purnama dari program studi S1 Pendidikan Olahraga kelas PU 25A NPM 251141163. Di sini saya ingin mengerjakan tugas agama Islam tentang munakahat, pernikahan, arti dan hukum nikah. Yang kedua, tujuan pernikahan. Yang ketiga, rukun nikah. Yang keempat, kewajiban suami istri. Yang kelima, hikmah menikah, talak atau perceraian, idah rujuk, perkawinan menurut hukum. Arti dan hukum nikah. Nikah menurut syarat melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang berdiri Allah Subhanahu wa taala. Hukum nikah. Hukum asal menikah mubah atau boleh, sunnah dianjurkan, wajib diharuskan, makruh dibenci atau lebih baik ditinggalkan, haram ditinggalkan. Mengapa harus nikah? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika ayatil li qaumi yatafakkarun. Quran Ar-Rum ayat 21. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Dia menciptakan untuk kamu istri dan dari jenismu supaya kamu tentram bersamanya, dan Dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Tujuan pernikahan. Pertama, untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar. Yang kedua, untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Rukun nikah. Sah tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun nikah. Ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, 2 orang saksi, ijab kabul. Siapa wali itu? Wali adalah orang yang terdekat dengan mempelai wanita. Ayah kandung mempelai wanita, kakek, saudara laki-laki yang sebapak saja atau seibu saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki, saudara bapak ya laki-laki atau paman, anak laki-laki paman yang dari pihak bapak. Jika kamu jadi wali atau saksi, syarat-syarat wali atau saksi nikah. Pertama, Islam. Laki-laki balik sudah berumur minimal 15 tahun, berakal sehat. Merdeka adalah orang yang mempunyai hak untuk mengurus dirinya. Ijab kabul nikah adalah ijab kabul ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahnya. Kabul adalah jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Syaratnya ijab kabul dilakukan dalam satu majelis. Ijab kabul tidak boleh mengandung persyaratan atau khiar syarat. Ijab kabul itu dilakukan dengan jelas, mudah dan tunai, atau langsung saat itu. Wanita yang tidak boleh nikah. Yang pertama, yang haram dinikahi karena keturunan. Yang kedua, yang haram dinikahi karena sesusuan. Ibu yang menyusui, saudara perempuan sesusuan. Yang ketiga, yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan. Anak tiri, istri dari anak laki-laki, menantu, bayi sudah cerai maupun belum, mertua, ibu tiri. Keempat, yang haram dinikahi karena mengumpulkan 2 orang perempuan yang keduanya bermuhrim. Kewajiban suami. Mencari nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuan suami, memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga, memberi nafkah lahir batin dan kasih sayang pada istri dan anak,
memberikan bimbingan didikan, dan mengatur keluarga supaya selamat, sejahtera dunia dan akhirat. Berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Kewajiban istri taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami. Mengurus rumah tangga, menyiapkan keperluan suami dan anak sebaik-baiknya. Berusaha menerima dengan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Jika istri akan puasa sunnah, harus ada izin dari suami. Menjaga kehormatan dirinya dan berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan suami. Berhias itu hanya untuk suami. Menjaga rahasia suami dan harta suami. Mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Hikmah menikah. Menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmah. Menenteramkan batin, pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah, dan menambah khusyuk dalam ibadah. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Memperluas tali silaturahmi. Saling menyempurnakan. Melahirkan generasi penerus Islam. Anak yang soleh, mendoakan kedua orang tuanya. Hikmah menikah. Hikmah menikah bagi yang menjalaninya. Yang pertama, menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual. Yang kedua, sebagai wadah bagi ketentraman jiwa, cinta, kasih, dan sayang. Yang ketiga, sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keluarga. Hikmah pernikahan bagi masyarakat. Pertama, menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinahan. Yang kedua, kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajatnya di masyarakat. Yang ketiga, syiar Islam akan semakin berkembang. Hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. Pertama, talak, fasak, khulu, li'an, ila, zihar, hadahah. Talak, perceraian ialah lepasnya tali pernikahan suami istri dalam rumah tangga. Lafaz atau ucapan talak. Talak syarih yaitu tidak dengan lafaz yang jelas atau terang. Misalnya suami berkata pada istri, "Kamu saya cerai," atau "Kamu saya talak." Talak kinayah yaitu tidak dengan lafaz sendirian. Misalnya suami berkata pada istrinya, "Pergi dari sini," atau "Pulang ke rumah orang tuamu." Ila lian zihar hulu fasak. Ila sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih, tidak terbatas. Jika suami kembali pada istrinya sebelum 4 bulan, ia wajib membayar denda. Tetapi jika sampai 4 bulan suami belum kembali baik pada istrinya, hakim berhak menyuruh suami memilih 2 hal. Yang pertama, membayar denda lalu kembali baik dengan istrinya. Yang kedua, menceraikan istrinya. Kemudian suami menuduh istrinya berbuat serang dengan mengucapkan 4 kali sumpah sebagai pengganti. 4 orang saksi kemudian ditambah dengan ucapan suami, "Atasku laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhannya." Akibat lian dari suami adalah sebagai berikut. Yang pertama, suami tidak dihukum had menuduh. Yang kedua, istri wajib dihukum had zina. Yang ketiga, suami istri bercerai selamanya. Yang keempat, jika lahir anak itu tidak diakui oleh suami. Zihar, suami merupakan istrinya seperti ibunya. Contoh, suami berkata pada istrinya, "Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku." Akibat zihar, suami haram campur dengan istrinya. Adapun supaya halal campur, suami wajib membayar kifarat. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, memerdekakan budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, bila tidak mampu, wajib memberi makan 60 orang miskin. Yang keempat, khulu, perceraian atas kehendak istri dengan cara istri memberi uang tebusan pada suami supaya mau menjatuhkan talak pada istri. Khulu sama dengan cerai gugat. Akibat khulu antara lain, yang pertama, khulu boleh dijatuhkan pada waktu istri sedang datang bulan atau suci tapi sudah dicampuri. Yang ketiga, suami tidak dapat rujuk walaupun masih
iddah belum habis. Yang kelima, fasakh. Rusaknya ikatan pernikahan karena sebab-sebab tertentu, perceraian atas kehendak hakim atau tidak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama. Sebab-sebab terjadinya fasakh antara lain: suami istri ternyata masih muhrim. Yang kedua, suami gila. Yang ketiga, suami tidak mampu memberi nafkah. Yang keempat, suami pergi atau hilang. Hadanah, merawat mendidik anak-anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Jika terjadi perceraian suami istri sudah punya anak yang belum mumayyiz, maka istrilah yang berhak merawat anak tersebut sampai ia mengerti, sedangkan biaya perawatan atau pendidikan ditanggung oleh bapaknya. Kalau anak sudah mengerti, diserahkan kepada yang terbaik, yang lebih pantas, bapaknya atau ibunya. Iddah. Iddah adalah masa menunggu bagi seseorang istri atau janda setelah terjadi perceraian. Tujuan masa iddah adalah memberi kesempatan berpikir pada keduanya untuk melanjutkan perceraian atau rujuk. Yang kedua, untuk mengetahui keadaan istri janda hamil atau tidak. Macam-macam masa iddah bagi istri yang diceraikan suami dalam keadaan hamil. Masa iddahnya sampai dengan lahirnya anak dan sampai kering darah wiladahnya. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya jika tidak hamil, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Bagi istri yang datang bulannya masih lancar, masa iddahnya 3 kali suci. Bagi istri atau janda yang sudah tidak datang bulan, masa iddahnya 3 bulan. Bagi istri atau janda yang belum pernah dicampuri, mereka tidak punya masa iddah. Hak istri pada masa iddah. Bagi istri janda yang ditalak rajiyah, mereka berhak mendapat tempat pakaian dan nafkah pangan. Bagi istri atau janda yang ditalak bain, mereka hanya berhak mendapat tinggal. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya pada masa iddah, mereka tidak mendapat nafkah karena sudah mendapat warisan almarhum suaminya. Begitu pula janda dalam masa iddah juga tidak mendapat nafkah. Rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa iddah belum habis. Hukum rujuk adalah mubah atau boleh dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Rukun rujuk adalah istri sudah pernah dicampuri. Yang kedua, yang dapat dirujuk istri yang ditalak rajiyah. Yang ketiga, masa iddahnya belum habis. Yang keempat, istri yang dirujuk itu tertentu jika suami menjatuhkan talak pada beberapa istrinya. Yang dirujuk hanya satu, maka rujukannya tidak sah. Yang kelima, lafal rujuk harus dengan lafal yang jelas atau sendirian. Yang keenam, tidak ada paksaan dari pihak suami untuk rujuk. Terima kasih video presentasi sampai di sini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.